Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat siomay udang ayam. Ini siomaynya itu enak banget ya, karena udangnya itu terasa banget renyahnya. Berikut ini bahan-bahannya: daging udang 100 gram, kemudian berikan setengah sendok teh baking soda. Baking soda ini ya yang membuat udangnya jadi renyah. Lalu kita akan aduk sampai rata. Setelah rata, diamkan lagi di dalam kulkas selama 10 menit. Setelah 10 menit, cuci bersih udangnya. Saya cucinya 2 kali ya, supaya bersih. Lalu potong-potong kecil udangnya, karena ini saya mau tekstur udangnya terasa, jadi saya potongnya nggak terlalu kecil ya. Teman-teman mau dicincang kasar juga bisa. Itu kalau untuk udang sesuaikan selera aja. Siapkan ini daging ayam tanpa tulang, ini saya pakai bagian dada ya. Lalu dipotong kecil-kecil dulu. Ini daging ayamnya setengah beku ya teman-teman. Sengaja saya pakai dada supaya nanti tekstur siomaynya itu agak sedikit kenyal. Kalau teman-teman mau pakai bagian paha juga boleh. Lalu ini daging ayamnya akan kita cincang sampai halus atau dicoper aja supaya lebih cepat halusnya. Untuk ayamnya diusahakan itu ayam yang setengah beku ya, supaya rasa siomaynya lebih enak, itu menurut saya, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Setelah halus, kita mau pindahin ke dalam baskom daging ayamnya. Lalu masukkan udang yang tadi. Dan tambahkan 1 butir telur utuh. Ini telur yang saya gunakan telur yang kecil ya, itu kalau ditimbang sama cangkangnya kira-kira 50 gram. Lalu potong daun bawangnya kecil-kecil, ini saya pakainya 10 gram aja. Lalu masukkan lada 1 sendok teh. Lalu masukkan juga garam 1 sendok teh. Dan penyedap rasanya juga 1 sendok teh. Untuk rasanya kembali lagi ke selera masing-masing ya, bisa dikoleksi dulu supaya sesuai selera. Dan masukkan 2 sendok makan minyak wijen. Ini wajib ada ya teman-teman untuk mendapatkan rasa siomaynya yang lebih enak. Lalu ini saus tiram 1 sendok makan juga. Kalau bisa kedua bahan ini jangan di skip ya, supaya nanti rasa siomaynya itu jadi enak banget. Lalu kita aduk rata semua bahannya yang tadi. Setelah rata, masukkan daun bawangnya. Lalu 1 sendok makan ini bawang putih yang sudah dicincang halus, lalu udah digoreng, bawang putih goreng. Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Untuk bahan lengkapnya nanti saya tuliskan di deskripsi box ya. Lalu terakhir tambahkan 50 gram tepung kanji atau tapioka. Ini saya memakai merek Sagu Tani ya. Lalu diaduk kembali sehingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Untuk kulit siomaynya saya beli jadi ya. Ini siapkan secukupnya aja. Dan wortel cincang untuk tabur di bagian atas. Ambil 1 lembar daun siomaynya. Lalu masukkan isiannya secukupnya aja. Ini saya buat siomaynya agak gede ya.
Lalu dilipit-lipit bagian tepinya, itu lipit-lipitnya sesuai selera aja ya. Lakukan sehingga semua adonannya habis. Setelah semua adonannya habis, taburkan wortel cincangnya ke dalam somai. Ditabur sehingga habis ya, supaya nanti somainya lebih cantik, lebih berwarna. Oh ya teman-teman, jika kukus somai sebaiknya menggunakan loyang yang bagian bawahnya bolong-bolong ya, karena saya tidak punya, jadi saya pakai kayak loyang untuk cake. Jadi ini dikukusnya agak lama ya, karena dia kan tertutup bagian bawah loyangnya. Kalau teman-teman punya, lebih baik gunakan yang berlobang-lobang aja supaya nanti somainya matangnya lebih cepat. Jangan lupa panasin kukusan terlebih dahulu. Ini kan saya kukus selama 20 menit. Sambil tunggu somai dikukus, kita akan membuat saus cocolannya. Ini siapkan cabai besar 3 buah aja udah cukup, lalu kita potong-potong, dibersihkan dari bijinya ya. Lalu ini akan kita potong ke bagian lebih kecil. Kemudian masukkan ke dalam blender. Ini cabenya akan kita haluskan ya. Tambahkan sedikit air aja, kira-kira 50 ml. Setelah cabenya halus, masukkan ke dalam panci, masukkan lagi 100 ml air bersih. Total airnya 150 ml. Sendok makan bawang putih cincang. Ini 1 sendok makan penuh tepung beras. Ini supaya sausnya nanti kental ya. Lalu garam setengah sendok teh, cuka 1 sendok makan. Ini gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman mau sausnya lebih pedas, bisa tambahkan cabai rawit, karena ini cabainya nggak ada pedas sama sekali ya. Lalu ini akan kita masak sehingga mendidih. Kalau dia udah mendidih kayak gini, dia akan mulai mengental. Bisa juga ditambahkan saus ABC yang cabai 2 sendok makan, karena pada waktu saya tambahkan saya lupa record. Setelah 20 menit somainya juga sudah mateng. Ini akan kita keluarkan dari kukusan, terus tunggu sampai dingin, siap dimakan. Setelah somainya dingin, ini udah siap kita makan somainya. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep dari saya bermanfaat. Terima kasih.